Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan untuk penilaian UTS di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Perkenalkan, nama saya Vero Wahyu Permana, NIM 2304010101008, kelas IT 102, jurusan Informatika di Universitas Cyber Asia Unsia. Baik, saat ini saya akan mencoba menjelaskan pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer. Untuk arsitektur komputer sendiri merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya di sini adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme input-output. Kemudian untuk organisasi komputer sendiri merupakan bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer. Di sini contohnya adalah sinyal, kontrol, interface, teknologi memori. Berikutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit sejarah tentang perkembangan komputer itu sendiri. Pada generasi pertama itu dimulai sekitar tahun 1940 sampai sekitar 1959. Pada generasi ini komputer digunakan dalam akademi dan militer, khusus untuk akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat sekitar tahun 1937. Kemudian berikutnya komputer ENIAC dibangun pada tahun 1946, dan ini menjadi komputer pertama yang digunakan untuk tujuan umum. Pada generasi ini komputer menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data, sehingga ukurannya lumayan besar dan memakan satu ruangan penuh. Pada komputer generasi pertama ini, ciri-cirinya adalah diantaranya program yang dibuat menggunakan bahasa mesin. Di sini lebih ke bahasa assembler. Kemudian komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, seperti yang tadi saya bilang, sehingga ukuran fisiknya besar dan butuh daya listrik yang besar juga. Kemudian pada generasi kedua, itu dimulai pada tahun 1959 sampai sekitar tahun 1965. Untuk generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum, sehingga ukurannya menjadi agak sedikit lebih kecil. Dan pada generasi ini bahasa-bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri komputer pada generasi kedua ini. Ciri pada generasi komputer kedua ini adalah kapasitas memori yang cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor, sehingga tadi yang saya bilang ukurannya bisa menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berupa removable disk. Kemudian operasinya lebih cepat ketimbang yang sebelumnya. Orientasi pada komputer ini adalah pada aplikasi bisnis dan aplikasi teknik. Selanjutnya kita akan memasuki komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dimulai pada tahun sekitar 1965 sampai 1970. Generasi ketiga ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sistem sirkuit atau yang kita kenal dengan IC, integrated circuit. Pada generasi ini ciri-cirinya adalah komponen yang dipakai berupa IC, kemudian proses operasi jauh lebih cepat dan kapasitas memori jauh lebih besar, ukuran fisik yang lebih kecil sehingga menghemat penggunaan listrik. Kemudian menggunakan magnetic disk dan bersifat random access. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah dapat melakukan multi-processing dan multi-programming. Selanjutnya input-outputnya menggunakan visual display terminal. Dan ciri berikutnya adalah dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Selanjutnya kita akan bahas komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1970. Generasi keempat ini dimulai ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an. Komputer generasi keempat ini mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu penggunaan LSI, VLSI, dan ULSI. Kemudian menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Selanjutnya kita akan membahas
komputer generasi kelima yang dimulai pada tahun 1980 sampai saat ini. Generasi kelima ini mempunyai ciri-cirinya adalah komponen yang dipakai ada ULSI atau Ultra Large Scale Integration. Kemudian menggunakan Artificial Intelligence. Di sini pada komputer generasi kelima lebih cenderung menggunakan kecerdasan buatan, seperti untuk penggunaan perangkat kontrol, robotik, dan perangkat cerdas lainnya. Paralel processingnya semakin banyak, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan dalam sewaktu-waktu sekaligus. Menggunakan teknologi superkonduktor, sehingga interface yang lebih user-friendly. Oke, sekian presentasi saya untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.